Shalom dan selamat pagi Jemaat Victory Church Indonesia. Saya berharap setiap saudara dalam kondisi yang full energi ya, tetap bersemangat. Walaupun kondisi kita masih dalam kondisi PSBB ya di sebagian tempat di Indonesia, tapi mari kita percaya bahwa Allah kita hidup, Allah beserta dengan setiap kita. Baiklah saudara, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah focus on exercise. Sekali lagi, focus on exercise. Artinya fokus kepada latihan, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan tentang proses latihan ini? Nah, kita akan baca sama-sama ya firman Tuhan berikut ini. Di dalam perjanjian lama kita akan baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1-2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Itu di perjanjian lama, di mana Tuhan mau melatih umat Israel yang tidak mengenal perang sebelumnya. Tuhan ingin melatih mereka untuk bisa berperang, untuk bisa mengatasi musuh-musuh mereka. Dan kita lihat di perjanjian baru ada pola yang mirip, ya bahkan sama. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Di sini Tuhan mendengar berita bahwa Lazarus sedang sakit, tetapi dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari di tempat itu. Artinya tinggal memperlama kunjungannya di tempat lain dan tidak mau buru-buru datang ke tempat Lazarus, saudara. Sengaja. Apa maksudnya ya? Kenapa sengaja? Kenapa Tuhan gak cepat-cepat untuk datang ke Lazarus, mendoakannya dan menyembuhkannya? Jawabannya ada di ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Jadi Tuhan di sini memberikan kita 2 poin yang penting dari kisah yang kita baca dari firman Tuhan di atas. Yang pertama, kita membaca di mana Allah membiarkan. Pertama, di dalam Kanaan itu Allah membiarkan ada bangsa-bangsa lain yang tidak dikalahkan sebelumnya untuk menyerang bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru Allah juga membiarkan, ya seperti Lazarus, dibiarkan sakit sejenak bahkan sampai meninggal. Dibiarkan. Nah, inilah disebut seperti sparring partner, saudara. Apa sih membuat kita kuat? Latihan. Apa yang membuat seorang petinju bisa kuat? Sparring partner. Jadi ada pemain-pemain ya sengaja didatangkan, wah, untuk dikalahkan. Di sini dengan adanya sparring partner, dengan masalah kita ya, dengan masalah saudara, masalah saya, jadikan sparring partner untuk mengetahui apa kelemahan dan kekuatan kita di mana, kebodohan dan kepintaran kita di mana, berhasil atau tidaknya kita bisa belajar melalui sparring partner. Bagian kedua dari ayat ini mengatakan bahwa Allah melatih. Ada kata-kata Allah mengajar supaya umat Tuhan belajar memperkuat otot imannya dan mentalnya, dan imannya boleh kuat. Kalau saudara masih ingat ya, ingat-ingat, Tuhan Yesus sampai 2 kali loh membiarkan murid-muridnya ada di dalam badai. Yang pertama, Tuhan Yesus tertidur. Lalu murid-murid bangunkan, Tuhan Yesus kita mau mati. Ya, ingat ya saudara. Yang kedua, kejadiannya Tuhan Yesus gak di perahu. Murid-muridnya sedang di tengah ombang-ambing laut yang besar. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menolong. Artinya apa? Tuhan Yesus menggunakan badai, krisis, masalah untuk melatih saya dan saudara. Iya, itu tujuannya.
Tujuan Tuhan gak jahat, saudara. Tuhan ingin melatih kita. Tuhan ingin mengajar kita untuk menumbuhkan iman kita, untuk kita menjadi semakin kuat, untuk kita semakin mengalami Tuhan. Ada prioritas dalam latihan ini. Kalau Tuhan memberi latihan, Dia adalah guru terbaik kita. Rasul Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan meninju, aku bukan pelari yang sembarangan berlari. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, sangat jelas dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Saudara perhatikan di sini ada kata latihan. Artinya ini menandakan bahwa penting sekali latihan, ya. Tapi latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal, saudara. Nggak cuma satu hal, dua hal, tapi segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, perhatikan, maupun untuk hidup yang akan datang. Ada dua latihan yang berbeda di sini. Ada latihan badani yang kelihatan, yang fisik secara kelihatan. Ada latihan rohani yang tidak kelihatan, saudara. Nah, kita mau melihat di sini, Tuhan katakan ada latihan badani yang terbatas kegunaannya. Kenapa terbatas, saudara? Ketika kita tahu bahwa saat kita melakukan olahraga misalnya, badannya sampai gede banget ya, fitness ya, terbatasnya sampai mana? Ada expirednya, saudara. Setidak-tidaknya sampai kita dipanggil Tuhan 70 atau 80 kata firman Tuhan. Setelah itu ya nggak dipakai lagi ini tubuh. Kita akan mati, kita nggak gunakan lagi tubuh kita yang tadinya kita mungkin latih sedemikian rupa. Itu ada batasnya. Kegunaannya sampai segitu saja. Tetapi ibadah, latihan rohani itu berguna sampai dari sekarang sampai selamanya. Dan berguna dalam segala hal. Dan mengandung janji. Ada apa? Kepastian di dalam latihan-latihan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, saudara, jelas sekali dari sisi masa pakai latihan rohani jauh lebih luar biasa, lebih penting, saudara, dibandingkan latihan badani. Bukan berarti latihan tubuh, olahraga nggak penting ya. Tetapi sekali lagi ada skala prioritas yang kita harus mengerti apa yang kita harus latih. Nah, selama kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tangkap yang ini ya. Apa saja yang kita harus latih dalam latihan rohani ini? Kita akan belajar dari sebuah kisah Gideon. Nah, kisah ini menarik sekali, saudara. Karena di dalam kisah ini kita akan melihat ada dua latihan yang penting sekali yang disampaikan dalam kisah ini. Dan ini dari Tuhan informasinya. Saya akan bacakan Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia apa? Pulang. Nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Wow, saudara perhatikan ya. Total ada 32.000 orang. Ini pun sudah sangat terbatas dibandingkan dengan musuh yang jumlahnya mungkin lebih banyak berkali-kali lipat. Tetapi Tuhan minta suruh pulang. Yang takut dan gentar pulang. Nggak usah ada di sini. Yang pulang mungkin Gideon pikir ya mungkin 10 orang gitu ya. Mungkin ya paling banyak 100 orang. Tapi ini yang pulang nggak kira-kira, saudara. 22.000 yang pulang. Tinggal 10.000. Artinya apa? 68% yang hilang. Sisa 32% saja. Wah,
Ini apa maksudnya, saudara? Ini perhatikan, saudara. Syarat latihan yang Tuhan inginkan, requirement yang Tuhan inginkan dalam pasukannya, memiliki kualitas yang pertama. Ini harus kita latih, saudara, supaya kita tidak termasuk yang 22.000 yang mengundurkan diri. Tetapi saudara, fokus. Apa yang Tuhan inginkan yang pertama? Menang atas ketakutan, saudara. Sekali lagi, menang atas ketakutan. Katakan kanan kirinya, menang atas ketakutan. Menang atas ketakutan. Hari-hari ini kita melihat, ya sekitar kita lah, itu banyak orang ketakutan. Entah takut corona, entah takut krisis. Di berita, di TV, diomongin setiap pengkolan itu. Kalau ada mungkin orang ngomonginnya apa? Krisis, susah, kekurangan. Kita gawat ini, gak bisa makan. Gimana masa depan? Madesu, masa depan suram. Tahukah saudara? Requirement, persyaratan untuk masuk dalam timnya Tuhan. Tuhan satu minta yang pertama apa? Yang takut pulang aja. Pulang saja, jangan dari tempat ini. Tuhan hanya ingin di tengah-tengahnya adalah orang-orang yang bisa menang atas ketakutan. Jelas sekali, saudara. Tuhan marah besar pada murid-muridnya pada waktu di badai itu, ketakutan seperti orang tidak percaya. Marah sekali, saudara. Dia tegur murid-muridnya, hai engkau yang tidak percaya, kenapa engkau bimbang? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau takut? Bukankah aku ada bersama dengan engkau? Ini yang terjadi, saudara. Maukah saudara menang atas ketakutan? Maukah kita bisa mengatasi ketakutan? Takut masa depan, takut mencoba. Ada orang takut gagal. Ada mungkin sebagian orang takut debt collector. Untuk bisa menang atas ketakutan ini, saudara, kita harus merubah gambar-gambar yang ada di kepala kita, saudara. Gambar-gambar negatif, gambar-gambar yang menakutkan. Suatu kali, saya waktu kecil, saya ingat sekali, saudara, saya nonton bioskop, itu film horor, saudara. Film horor, lukisan berdarah, saudara. Saya lupa tepatnya judulnya, tapi lukisannya bisa keluar darah gitu. Apa yang terjadi, saudara? Itu malam-malam ya, malam Jumat lagi. Pulang-pulang, saudara, di rumah saya itu, saya lewat ada pohon rambutan. Baru saya lihat gini, ada lukisan, ada setan nih. Saya ketakutan setengah mati, gak bisa tidur. Setiap kali merem takut, mau tidur takut nanti di sebelah saya ada setannya. Tahu gak, saudara? Apa sih yang menyebabkan takut? Karena di dalam pikiran kita terlalu banyak sampah ketakutan negatif yang kita isi dengan sukarela, dengan berita-berita ya, dengan informasi-informasi kita masukin. Setiap kali kita sharing tentang ketakutan, sharing tentang penyakit, sharing tentang masalah. Saudara, mari isi pikiran kita yang pertama dengan firman Tuhan. Penuhi dengan firman Tuhan. Cara untuk mengatasi ketakutan yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Endapkan firman Tuhan setiap hari. Siang dan malam renungkan kebaikan Tuhan. Saudara, terserah saudara. Kalau saudara mau menjadi pasukannya Tuhan, engkau tidak mau terlempar, mulai hari ini ambil keputusan untuk berani, untuk selalu takut akan Tuhan, percaya firman Tuhan, fokus merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, di Jemaat Victory Church udah gak aneh lagi. Sudah 2 tahun lebih kita setiap hari yang ikut klub perenungan firman Tuhan. Saudara mengerti bagaimana pentingnya merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sampai hari ini ada yang udah ratusan hari gak bolong, saudara. Luar biasa, bukan? Ya. Memang ada yang sedikit orang yang asal-asalan renungannya, terserah dia, saudara. Tapi saya dan setiap jemaat yang sungguh-sungguh pasti ngalamin ada perubahan saat krisis ini. Saudara lebih kuat, saudara mengalami sukacita,
percaya kepada firman Tuhan. Waktu saya baca Alkitab di Yosua 1 ayat yang ke-8, jelaskan untuk kita tidak lupa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Yosua 1, saudara. Wow, Yosua bukankah hebat? Menaklukkan perang yang hebat, meruntuhkan bersama Tuhan tembok Yeriko, mengalahkan berbagai peperangan, krisis dan sebagainya, karena dia mengutamakan firman Tuhan. Itu Yosua 1. Saya baca lagi di Mazmur Daud. Tahu pasal berapa? Pasal yang pertama. Daud menulis apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kok tadi Yosua 1, sekarang Mazmur 1. Saya baca lagi di Perjanjian Baru, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Semuanya adalah firman yang terutama, saudara. Suatu kali saya melihat gambar ini, saudara perhatikan gambar ini. Ada tulisan berkata, "Let your faith be bigger than your fear." Biarlah iman Anda lebih besar dari ketakutanmu. Ya, kita ada ketakutan, saudara, manusiawi. Tetapi biarlah imanmu lebih besar, bigger. Amin. Katakan kanan kirimu, biarlah imanmu lebih besar dari ketakutanmu. Biarlah imanmu lebih besar dari ketakutanmu. Oke, latihan yang kedua apa untuk menang atas ketakutan? Ya, ini saudara, latihan yang kedua. Hadapi ketakutan saudara. Hadapi. Jadikan dia sparring partner. Ucapkan firman Tuhan atas ketakutanmu. Hadapi. Berani gagal. Hadapi saja. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa dan Tuhan menyertai saudara. Nah, saya punya pengalaman ya dalam keluarga. Saya menjadikan keluarga adalah inspirasi saya. Pada waktu suatu kali anak saya yang paling kecil, ya waktu masih SD kayaknya, SD masih mungkin kelas 1 mungkin apa, masih kecil, dia punya trauma ketakutan yang luar biasa. Karena saya punya kesalahan, pada waktu masih kecil ini, dia sedang tidur ya di kamarnya, wah nyenyak sekali dia tidur, enak sekali tidur. Lalu saya mau pergi keluar sebentar, tapi kalau saya bangunin, takut dia nanti terganggu tidurnya, dia nangis dan rewel. Jadi saya pikir dalam hati, udah saya tinggal 15 menit, paling dia masih tidur saya waktu balik. Yaudah saya diam-diam pergi dari rumah, melakukan ketemu seseorang sebentar, ya. Lalu saya kembali lagi, apa yang terjadi saudara? Di depan pintu, dia sedang menangis, menjerit, ketakutan. Saya peluk anak saya. Kenapa? Bapak tinggalin aku, katanya. Wah, dia nangis. Karena kejadian itu, saudara, dia trauma, saudara. Dia tidak mau ditinggal sendirian di kamar. Setiap kali, setiap hari dia ditinggal, dia langsung nangis, teriak-teriak, saudara. Ditinggal sedikit, nangis lagi. Jadi ada masalah, saudara, ketakutan ini. Ketakutan ini sesuatu yang mengganggu anak saya dan juga mengusik hati saya. Aduh, saya nyesel kenapa saya lakukan itu. Tapi saya harus minta maaf pada dia. Dan saya harus menterapi dia setiap hari. Saya ucapkan firman Tuhan. Tuhan gembala kita. Saya ceritakan cerita tentang firman Tuhan. Saya ajar dia kebenaran. Saya masukkan firman Tuhan dalam pikirannya. Saya doakan dia sebelum tidur. Tahu nggak saudara, pulihnya berapa lama? 1 tahun, saudara. 1 tahun dia baru bisa pulih. Untuk membenahi satu ketakutan trauma aja, satu trauma aja butuh sekitar 1 year. Lama ya? Oleh karena itu, saudara, isi deh kebenaran firman Tuhan. Nah, di lain waktu saya juga ketemu ada orang yang ototnya gede banget, saudara ya. Mungkin latihan fisiknya luar biasa ya, 6 pack.
Tapi aneh saudara, dia kalau ngeliat kecoa itu dia bisa lari sampai lompat saudara, sampai lompat ke atas kursi. Aneh kan? Ketakutan luar biasa. Tolong getokin dong, tolong getokin. Dah kenapa nggak getok sendiri gitu? Wah, nggak berani, geli gua katanya. Takut gua. Aneh ya saudara, badan gede tapi takut kecoa. Kenapa? Karena ketakutan adalah problem mental. Iman kita terganggu, saudara. Sekalipun ya, itu kecoa lawan teman saya yang badannya berotot, itu kecoa nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak mungkin lah kecoa itu bisa menang. Tapi kenapa takut? Itulah ketakutan, saudara. Sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, yang butuh waktu untuk disembuhkan, butuh waktu untuk dipulihkan. Oleh karena itu butuh kesabaran untuk latihan yang satu ini, saudara. Saya tahu saudara, kalau udah takut ya takut, nggak usah diberani-beraniin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghadapinya dengan firman Tuhan. Amin. Saudara pasti luar biasa. Saya yakin saudara pasti menang. Sama seperti waktu saya juga belajar mobil. Saya kan belajar mobil juga takut, saudara. Takut banget. Kenapa? Karena saya dari kecil emang orang tua waktu itu nggak punya mobil, jadi udah gede banget gitu loh. SMA baru ada mobil, jadi saya nggak terbiasa gitu. Ada keluarga kami ada yang bisa nyetir mobil. Pada waktu saya belajar mobil, takut nabrak anak orang, takut nabrak mobil orang, takut ditabrak orang, takutnya banyak banget. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa nyetir mobil? Saya harus hadapi ketakutan saya. Saya les mobil, saya minta papi saya, tolong, saya mau les. Akhirnya dilesin, diajarin, perlu mentor, ya, di mentoring. Di dalam klub-klub V-Club juga ada mentor masing-masing ya. Diajarin, ditemenin. Akhirnya apa? Saya bisa kok. Karena apa? Saya mau menghadapi. Nggak bisa dibiarkan. Hadapi saja. Anak saya yang paling besar yang suka main basket, sudah tahu, dia tiap hari latihan main basket. Dia tiap hari di sekolah itu nggak mau pulang cepet. Pasti bisa 2 jam lebih itu dia latihan dulu di sekolah sama teman-temannya. Itu bajunya sampai basah. Karena apa? Latihan basket. Jadi jago tiap hari latihan, saudara. Sampai dipilih menjadi salah satu tim basket dari mewakili sekolah. Apa yang terjadi, saudara? Dia cerita, kalau dia main tanding itu digemeter tangannya. Setiap kali dia shoot, itu susah masuknya. Gampang dicuri bola yang dia pegang. Kok bisa ya? Padahal latihan jago banget. Kok latihan masuk terus? Kok latihan tuh kayaknya asik gitu loh, kayak gak ada beban. Tetapi pas pertandingan itu beda banget suasananya. Apa saran saya untuk dia? Terus aja coba. Terus tanding terus. Kenapa? Gak ada cara lain. Kita harus terus. Seperti saya terus-terusan aja naik mobil. Lama-lama saya bisa, dan lama-lama ketakutan itu hilang. Dan saya yakin itu yang terjadi. Buat anak-anak muda, ya, buat teman-teman semua yang dari sini, ada orang, aduh gue gak takut jualan, buka aja toko online dulu. Apa kayak jualin? Coba aja. Seperti anak saya jualan buku-buku bekas, jualan, coba. Gak ada yang tahu kan. Itu melatih kita untuk menang atas ketakutan kita, melatih otot-otot iman kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, apalagi yang perlu dilatih dalam latihan ini, saudara, yang Tuhan syaratkan, requirement-nya apalagi nih? Kita belajar lagi dari Gideon, ya. Karena ada 2 syarat untuk masuk dalam pasukannya Tuhan. Ada 2 latihan yang kita harus latih. Yang pertama, latihan untuk mengatasi ketakutan. Ketakutan apa saja yang saudara mengganggu hidup saudara, hadapi. Renungan firman. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat 5-7. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Dipisah nih saudara ya. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum, dipisah. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan kamu. Berapa orang, saudara? 300 orang yang dipilih dari 32.000, saudara, ya. Jadi kalau secara matematika dihitung, ya, itu yang dipilih dari 32.300 itu kurang dari 1%. Bayangkan, saudara, 1% nggak nyampe, hampir 1% yang lolos dalam 2 ujian yang tampaknya sederhana ini. Oleh karena itu, 2 hal ini harus kita latih dalam hidup kita. 300 orang yang memenangi sesi kedua ini, saudara, sesi latihan kedua ini, apa sih? Yaitu apa? Tuhan pilih yang minumnya mendekatkan tangannya ke mulut, sehingga orang ini jadi bisa melihat sekelilingnya. Kalau orang kayak anjing gini, dia mana lihat sekelilingnya kalau lagi minum. Apa sih makna dari ini? Apa sih yang Tuhan inginkan dari kisah ini? Yang kedua yang harus kita latih, mereka mampu menguasai dirinya. Penguasaan diri. Saat kondisi sesulit apapun, saat kondisi sehaus apapun, sekrisis apapun, 300 orang ini, mereka memilih untuk dapat menguasai diri. Mereka tidak menjadi rakus melihat air. Mereka tidak menjadi lupa diri saat melihat air. Berapa banyak orang lupa diri melihat uang. Langsung pas sudah kaya udah langsung ngaco hidupnya, error, langsung ke tempat-tempat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Beli barang-barang yang hanya memuaskan keinginan diri sendiri. Gak bisa menguasai diri. Yang kedua ini, saudara, harus kita latih otot penguasaan diri kita. Latihan menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Latihan menguasai diri. Gimana caranya? Saya akan memberikan beberapa ide buat saudara. Coba kita menguasai diri dalam hal keuangan. Belajar menabung, mengatur keuangan. Di kelas-kelas grup-grup keuangan, saudara diajar untuk mencatat setiap pengeluaran, bukan? Buat saudara pasti stres yang gak biasa nyatet, ya nggak? Buat saudara yang biasa, totonya habis uangnya, saudara. Diajar untuk menguasai, diajar untuk ngatur keuangan, catat semuanya, mana yang nabung, mana yang perpuluhan, mana yang untuk kebutuhan pribadi. Diajar, mau diajar, saudara. Yang kedua, saudara, saya kasih ide. Belajar deh sabar dengan pasangan kita, dengan anak kita, belajar sabar. Ya, misalnya saudara latihan setia pada perkara kecil. Anak-anak kami, ya, kami udah ada tugas masing-masing. Jadi setiap mereka habis makan, mereka cuci piring, kan sederhana ya. Itu melatih menguasai diri. Jadi ada yang bagian tugasnya, kalau habis sabun cuci tangan, yang kecil yang harus isi. Kalau habis sabun mandi, anak saya yang paling besar yang bertanggung jawab. Mereka harus membersihkan kamar, mereka harus, karena kami nggak ada pembantu rumah tangga di rumah kami, jadi kami bagi-bagi tugas. Ini latihan untuk menguasai diri. Siapa sih yang pengennya tinggal panggil Mbak, cuciin piring Mbak? Siapa yang nggak pengen? Tapi kami rindu dalam keluarga saya, ya, kami belajar untuk menguasai diri, setia pada perkara kecil. Dan komitmen mesbah keluarga. Saudara sudah ada mesbah keluarga belum? Coba deh, jadikan ini kemampuan untuk menguasai diri. Kan kita pengennya langsung tidur ya, ngorok gitu ya, langsung udah capek pengen tidur, ada tidur. Tapi belajar deh, yuk kumpulin anak-anak ya, pasangan suami istri berdoa. Lalu sharing firman yang kita dapat pada pagi hari itu, atau malam, atau sepanjang hari itu, sharing firman. Latihan yang menguasai diri apa? Jaga emosi saat marah. Latihan, saudara. Kenapa? Saya percaya 300 orang ini yang dipilih, itu mereka sudah latihan dulu, saudara, dalam kehidupan mereka. Udah menjadi gaya hidup mereka. Udah menjadi hal yang mereka sudah lakukan terus-menerus untuk menang atas ketakutan.
untuk mereka menguasai diri, sehingga mereka bisa menang, terpilih menjadi 300 orang, 1% orang yang berhasil dipilih Tuhan. Dari 300 orang ini, Gideon akhirnya mengalami kemenangan besar, saudara. Di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zererah, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Waduh saudara, 1% ini, 1% ini saudara, yang dipilih Tuhan, itu menutupi semua kegagalan 99%. Wow. Minggu yang lalu ya, kita belajar, saudara cukup satu aja yang berhasil. Itu kegagalan saudara yang 99% itu tertutup, bahkan masih sisa berlimpah-limpah. Tuhan hanya perlu 1% saja untuk mengalahkan begitu banyak orang. Tetapi orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang mau dilatih Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan. Memangnya ada apa ya? Saya pikirkan, kenapa sampai begitu besar tingkat kegagalannya, 90% gagal dalam proses latihan ini. Percaya deh saudara, ya, yang ikut mungkin mentoring bisa mengerti. Nggak semua orang bisa survive, bisa bertahan di masa latihan yang sebetulnya kita lakukan dalam hidup kita juga. Pertama, kenapa orang pada gagal dalam proses latihan ini? Saudara, mari kita cek. Latihan itu membosankan. Jujur saudara, latihan itu boring, membosankan. Mau latihan piano, latihan bola. Waktu saya nonton anak saya latihan bola waktu dia masih kecil, tahu nggak kerjaannya ngapain? Tendang bola kanan kiri, diulang-ulang gitu. Terus minggu depan ngoper temennya, ngoper balik gitu doang saudara. Oper-operan aja, nggak tanding-tanding. Kapan tandingnya ini? Paling tanding antar temen. Minggu depannya lagi. Ngapain saudara? Ya keliling lapangan, lari. Terus ngapain? Tendang lagi sana, oper sini. Gitu aja terus. Bosen bukan? Makanya banyak orang yang nggak survive. Kenapa? Aduh males. Latihan itu membosankan. Yang kedua, latihan itu tidak dibayar saudara ya. Latihan itu tidak ada untungnya. Siapa yang latihan dibayar, saudara? Latihan gak dibayar. Saudara latihan gambar coba dulu, mana dia mau bayar? Kalau udah jago baru dibayar, saudara. Kalau udah ahli, kalau sudah terkenal, sudah punya nama, nyanyi dibayar. Tapi pada waktu proses latihannya nggak dibayar. Makanya banyak orang mundur. Banyak orang gak tahan. Aduh, karena apa? Nyari apa? Cuan mulu. Oleh karena itu, saudara di sini yang sedang mulai usaha, belajar jualan online, belajar buat kue, fokus yang pertama memang bukan kaya dulu, bukan untung dulu, tetapi saudara latihan menjadi lebih baik dulu. Kuenya diperenak, packagingnya diperbagus, marketingnya diperbagus. Amin. Cara kita mendeliver produk diperbaiki, itu terus-menerus. Seperti teman saya yang sedang bikin channel YouTube ya di pelayanan anak-anak sekolah minggu. Aduh saudara, syutingnya masih salah-salah. Saya bilang gak apa-apa yang nonton baru 5, 3, 4 orang, gak apa-apa. Kenapa? Karena bukan nyari viewer dulu. Nyari apa? Nyari tempat latihan. Latihan ngomong depan kamera. Latihan untuk mempresentasikan sebuah ide, cerita. Gimana caranya untuk menarik banyak orang untuk tertarik anak-anak sekolah minggu nonton. Latihan. Yang keempat, latihan itu banyak orang gak suka karena apa? Latihan itu gak pernah terkenal, saudara. Gak ada orang latihan dikenal. Kita latihan gak ada yang nonton. Siapa yang nonton? Ya orang tua anak-anaknya aja. Gak ada yang nonton, saudara. Lalu apalagi yang menyebabkan banyak orang gagal dalam proses latihan ini? Latihan itu lama. Lama, kasih tahu saudara. Butuh waktu
tahunan, saudara. Bukan bulanan, ini tahunan, saudara. Oleh karena itu, pada waktu anak saya lagi proses latihan keberaniannya, saya udah memasang target dalam hati saya. Saya harus sabar. Walaupun ini harus take years, bertahun-tahun. Memang ya enak ya kalau beli barang online ya. Sekarang ya canggih kan. Bisa same day atau di hari yang sama datang. Tetapi untuk bisa menang atas ketakutan, nggak bisa same day, saudara. Harus sabar. Kalau kita mau bisa belajar menguasai diri, bisa menguasai keuangan, bisa sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, nggak bisa same day ya, nggak bisa ekspres, butuh waktu, siap-siap untuk bertahun-tahun latihan, saudara. Saudara bisa bayangkan Kak, Tuhan Yesus mulai pelayanan tuh umur 30 tahun. Baru mulai 30 tahun. Lah, dari 0 sampai 30 ngapain aja, saudara? Kalau nggak pelayanan. Dia latihan, saudara. Dia melatih dirinya. Dia melatih bagaimana dia bisa menguasai dirinya. Dia menang atas ketakutan. Banyak sekarang kita melihat, mendengar banyak orang, anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa ini, jatuh dalam dosa itu, tapi udah pelayanannya udah kemana-mana, saudara. Kok bisa begitu ya? Ya, karena apa? Masa persiapan latihannya kurang. Itu yang Tuhan Yesus takuti, yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Jangan sampai saudara dan saya sebelum waktunya udah keburu terkenal, saudara. Waktu latihan belum cukup. Jangan cari terkenal, saudara. Amin. Jangan cari keangkuhan hidup. Dalam ayat terakhir yang saya akan bacakan buat saudara dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih sama siapa, saudara? Ya, dilatih oleh duka cita itu, masalah itu, oleh ganjaran itu. Saya percaya, saudara, masalah yang kita hadapi sekarang adalah sparring partner. Apa respon kita? Apa yang Tuhan inginkan? Requirement apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yang pertama, menang atas ketakutan. Yang kedua, saudara latihan menguasai diri dalam segala hal. Karena ibadah itu, kekuatan rohani yang kita latih ini berguna bukan untuk saat ini saja, tapi untuk masa yang mendatang. Saya percaya firman Tuhan boleh menguatkan saudara. Fokus on exercise dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, untuk kami fokus pada latihan iman kami, bukan kepada hasil terlebih dahulu. Tuhan ingin kami bisa kuat di dalam iman, bisa menang atas ketakutan kami, bisa bersyukur di tengah badai, bisa menaikkan pujian di tengah kesulitan. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan ini boleh diberkati, boleh mengalami Tuhan, bisa terus berlatih dan percaya Tuhan menyediakan semuanya pada waktu yang indah. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.